Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dwi Febriani, NPM 2010303012. Di sini saya akan memperagakan alat peraga pembelajaran IPA SMP mengenai perubahan fisika dan kimia. Apa saja sih ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Kalau perubahan fisika, perubahan yang terjadi itu tidak dapat membentuk suatu zat baru. Lalu yang kedua, zat yang berubah itu dapat kembali lagi ke bentuk semula. Dan yang ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat maupun struktur zatnya. Sedangkan pada perubahan kimia, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Lalu yang ketiga, terjadinya perubahan pada sifat dan struktur zat. Apa saja sih contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari akan kita gunakan menggunakan alat peraga yang saya buat. Jadi teman-teman akan lebih paham dan mengerti contoh-contoh tersebut. Berdasarkan alat peraga yang saya buat, contoh dalam kehidupan sehari-harinya, itu yang pertama ada gula dilarutkan dalam air, lalu yang kedua ada makanan yang menjadi basi, yang ketiga beras menjadi nasi, selanjutnya ada kertas dibuat menjadi origami, susu yang dibuat menjadi keju, lilin yang dinyalakan lalu meleleh, air yang berubah menjadi es batu, kayu dibakar menjadi arang, kertas yang dibakar, dan yang terakhir beras yang ditumbuh menjadi tepung. Nah, nanti teman-teman menghubungkan mana sih yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia menggunakan benang wol yang berwarna hijau dan merah. Untuk benang wol yang berwarna hijau itu beda-beda dan yang merah. Nah, ini alat peraga IPA SMP-nya. Di situ ada namanya perubahan fisika, lalu perubahan kimia, dan di sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya yang akan dihubungkan dengan menggunakan benang wol warna hijau dan benang wol warna merah sesuai perubahan masing-masing. Nah, kita buktikan mana saja sih yang perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu yang pertama, perubahan fisika menggunakan benang wol hijau, yaitu pertama adalah gula yang dilarutkan dalam air. Nah, gula ini jika dilarutkan dalam air, dia akan menyatu. Namun, apabila dikristalkan kembali, maka dia akan membentuk seperti gula lagi. Nah, itulah ciri-ciri dari perubahan fisika. Dia tidak merubah bentuknya, strukturnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada kertas yang dibuat menjadi mainan origami. Kertas ini contohnya itu dibuat mainan pesawat-pesawatan. Dia bisa kembali lagi, bentuknya seperti kertas. Lalu ada beras yang ditumbuh menjadi tepung. Ada juga lilin yang dinyalakan lalu meleleh. Nah, lilin ini kalau misalnya meleleh, dia bentuknya bakal menjadi lilin lagi. Cuman bentuk awalnya yang dia panjang, lalu kembali lagi menjadi kecil. Tetapi tetap wujudnya itu lilin, seperti itu. Lalu ada air yang berubah menjadi es batu. Jadi itulah beberapa contoh perubahan dari fisika. Selanjutnya kita akan mencontohkan mana sih yang perubahan kimia. Yang pertama itu ada kertas yang dibakar. Kertas jika dibakar dia akan menjadi abu, maka dia merubah wujud, bentuk, dan strukturnya dari kertas. Lalu yang kedua, kayu yang dibakar menjadi arang, sama seperti kertas tadi penjelasannya. Lalu yang ketiga, susu yang dibuat menjadi keju. Struktur dan bentuknya itu sudah berubah antara susu dan keju karena ada beberapa bahan campuran lainnya. Selanjutnya itu ada beras yang sudah menjadi nasi, dan yang terakhir makanan yang menjadi basi. Seperti itu. Jadi contoh-contoh dari perubahan kimia ini sama seperti penjelasan yang saya tadi jelaskan di awal, bahwa perubahannya itu tidak akan bisa kembali lagi seperti bentuk di awal. Makanan yang sudah basi, kita tidak akan bisa kembali makan makanan yang awal yang masih fresh dan segar. Gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.